Barang siapa banyak bicaranya, maka jangan harap bisa bangun hatinya, bisa hidup hatinya. Ya karena orang yang terlalu banyak bicara itu kan biasanya memang jarang berefleksi, sulit berpikir mendalam. Ini ada 4 nasihat dari Syekh Ibrahim bin Adham. Ini nasihat ini diberikan oleh Syekh Ibrahim kepada Abu Ishaq Al-Farazi, Abu Ishaq Al-Fazari. Abu Ishaq Al-Fazari ini seorang ahli fikih, ahli hadis dari zaman Khalifah Harun al-Rasyid. Ya, Syekh Ibrahim bin Adham kan juga memang zaman ini juga zamannya Khalifah Harun al-Rasyid. Nah, Abu Ishaq Al-Fazari ini satu ketika bertemu Syekh Ibrahim bin Adham. Beliau ini selalu penasaran dengan Syekh Ibrahim ini, karena beliau melihat Syekh ini loh lebih banyak diam, tidak banyak ngomong. Mbok yo, saya ini yang butuh siraman-siraman nasihat itu mbok yo dinasehati. Nah, didekatilah Syekh Ibrahim, kemudian terang-terangan beliau minta, wahai Syekh, mbok saya dinasehati, mbok sampean itu bicaralah, tolong ngomong apa gitu, biar saya tentram. Nah, yo, Syekh Ibrahim kemudian menuruti permintaannya Syekh Fazari ini, tapi justru beliau menasehati yang berhubungan dengan bicara tadi. Ini mungkin untuk menjelaskan juga kepada Syekh Fazari mengapa dia tidak obral omongan. Tidak mudah ngomong ke sana kemari, mentang-mentang ngerti banyak hikmah, mentang-mentang ngerti banyak ilmu, terus kemana-mana berfatwa, kemana-mana menebar hikmah untuk menunjukkan betapa aku ini tahu banyak hal. Tidak begitu. Beliau menasihati Syekh Abu Ishaq Al-Fazari ini beberapa hal, 4 hal. Kalau tadi 3 pertanyaan, kalau ini 4 nasihat. Kata Syekh Ibrahim kepada Abu Ishaq Al-Fazari seperti ini. Wahai Abu Ishaq, ketahuilah ada 4 hal yang diinginkan seseorang dalam perkataannya. Jadi bicara atau diam itu silahkan saja, tapi perhatikan 4 rumus ini saat kita akan bicara. Jadi yang pertama, kata Syekh, ada perkataan yang diharapkan manfaatnya, tapi ada resiko dan bahayanya. Jenis perkataan seperti ini lebih baik ditinggalkan saja. Demi keselamatan diri juga keselamatan orang lain. Misalnya begini, kita ingin menasehati orang, tapi kita tahu kalau saya menasehati orang ini mungkin bermanfaat pada orang itu, tapi menyinggung orang yang lain. Kalau orang lain ini tersinggung, kalau dia marah bisa bahaya karena dia punya kekuasaan, karena dia punya power, karena dia punya pengaruh atas orang yang dinasehati. Nah, jadi manfaatnya ada, tapi ada resiko dan berbahaya. Kata Syekh, jenis yang pertama ini ya ditinggalkan saja. Cari strategi yang lain. Mungkin ngomongnya jangan sekarang, nanti saja. Kalau situasinya sudah memungkinkan. Jadi memberi nasihat yang tidak tepat, itu kan seringkali malah membahayakan, malah merusak. Misalnya, sering saya contohkan ini kan, misalnya kita nasihati orang untuk sabar. Sementara orang ini sedang malas, rebahan saja, tidak mau ngapa-ngapain. Dinasehati sabar, nasihatnya ini baik, bisa diambil manfaat. Tapi nanti membuat dia tambah malas. Orang malas disuruh sabar. Menasehati untuk saling membantu. Misalnya ta'awun. Tapi orang ini sedang bergelimang kemungkaran.
Kalau dinasehati untuk kerjasama, jangan-jangan nanti membuat dia bekerja sama dalam kemungkaran. Jadi harusnya orang yang sedang kemungkaran dinasehati untuk muhasabah, introspeksi diri. Ya kerjasama itu bagus, saling membantu itu bagus. Tapi ketika salah konteks bisa masalah. Nah ini jenis pertama. Jadi kalau ada perkataan yang diharapkan manfaatnya tapi ada resiko dan bahayanya, coba ditunda dulu. Cari momen yang terbaik. Berarti jangan ngomong. Yang kedua, ada perkataan yang tidak diharapkan manfaatnya dan tidak dikhawatirkan bahayanya. Nah, ini ya tidak ada manfaatnya sih, tapi bahayanya juga tidak ada. Ini mungkin obrolan-obrolan iseng, gurauan-gurauan yang tidak perlu. Nah, ini mungkin sesekali kita lakukan ya, tapi yo jangan banyak-banyak deh. Kata Syekh yang seperti ini juga lebih baik dihindari agar tidak nambah masalah, tidak jadi beban bagi lisan dan anggota tubuh yang lain. Karena yang semacam ini yo isinya hanya sia-sia, menghabiskan waktu belaka. Jadi ini jenis perkataan kedua. Tidak ada manfaatnya tapi juga tidak ada bahayanya. Ya mungkin sekali-sekali ya untuk meringankan hidup kita. Tapi jangan terus-terusan karena tidak ada gunanya. Ini jenis kedua. Berarti yang kedua juga ya lebih baik diam daripada buang waktu bicara yang tidak ada gunanya. Kalau yang pertama tadi daripada bicara yang beresiko meskipun baik. Nah yang ketiga, ada jenis perkataan yang tidak diharapkan manfaatnya, tapi bahayanya besar. Jadi tidak ada gunanya, malah bahaya. Mungkin isinya caci maki, mungkin isinya fitnah, menyinggung orang lain. Ini kan tidak ada manfaatnya. Dan bahayanya besar. Jenis yang ketiga ini harus ditinggalkan. Wong manfaatnya ndak ada, malah dapat bahaya. Dengan kata-kata kita panen bahaya, dengan kata-kata kita panen dosa, dengan kata-kata kita panen kemungkaran. Kalau yang ketiga ini sudahlah tinggalkan saja. Jadi yang pertama lebih baik ditinggalkan, mencari momen yang tepat. Yang kedua lebih baik ditinggalkan karena sia-sia. Yang ketiga harus ditinggalkan karena berbahaya. Yang keempat baru perkataan yang banyak manfaatnya dan tidak dikhawatirkan bahaya atau efeknya. Jenis keempat inilah yang harus kita hidupkan, kita biasakan. Jadi pastikan setiap kali bicara yang kita sampaikan itu bermanfaat dan tidak ada efek samping bahayanya atau resikonya. Ini pelajaran dari Syekh Ibrahim bin Adham sekaligus menjawab rasa penasarannya Abu Ishaq Al-Fazari. Wong Syekh Ibrahim ini wali yang diikuti banyak orang, kok malah pendiam, tidak banyak bicara, tidak banyak omong. Ya mungkin beliau ingin agar bicara itu senantiasa tepat. Ya jenis yang keempat tadi, ya manfaat dan tidak ada efek sampingnya. Kalau manfaat tapi ada efek sampingnya yang negatif berbahaya, ya dipending dulu, ditunda dulu, nyari momen yang tepat. Kalau tidak ada manfaatnya dan juga tidak ada efek samping bahayanya juga, ya berarti ini omongan yang sia-sia saja, buang-buang waktu saja. Ya, kalau bisa dihindari, kalau ada yang lebih penting, waktunya diisi dengan yang lebih penting. Dan yang ketiga harus ditinggalkan karena tidak ada manfaatnya, malah banyak bahayanya. Baik, jadi ini 4 nasihat dari Syekh Ibrahim bin Adham. Tadi sudah ada 3 pertanyaan, kemudian ada 4 nasihat.
Sekarang tentang 5 syarat. Nah, biar ini judulnya semua ada angkanya ya. Ini 5 syarat. Ini cerita sebenarnya. Bisa teman-teman cek misalnya di kitab yang judulnya At-Tawwabin, orang-orang yang bertobat, karya Syekh Ibnu Qudamah. Jadi suatu hari ada seorang laki-laki yang merasa banyak dosanya. Jadi laki-laki ini merasa sulit sekali berhenti melakukan maksiat. Kok saya ini ya tobat, tapi kok diulang lagi tobat, kok ulang lagi melakukan maksiat. Ini dia gelisah. Semoga teman-teman juga begitu ya. Kalau melakukan maksiat, semoga masih ada gelisahnya. Jangan sampai melakukan dosa, melakukan kesalahan, melakukan maksiat, tapi dianggap biasa saja, tidak ada rasanya. Nah ini kalau sudah tidak ada rasanya bahaya. Maka ada petunjuk dari Syekh Ibrahim bin Adham kepada orang ini. Jadi orang ini satu ketika menemui Syekh Ibrahim bin Adham, beliau berkata, "Wahai Abu Ishaq, aku ini kok seneng maksiat ya. Kok tidak berhenti-berhenti maksiat, meskipun aku sadar ini tidak boleh." Nah, Syekh Ibrahim kemudian bilang, ya kalau begitu begini saja deh. Kalau sampean mau menjalankan 5 syarat yang saya sampaikan ini, nanti silahkan melakukan apa saja termasuk maksiat. Jadi asal coba dipenuhi 5 syarat ini. Nah, orang ini ya penasaran, apa ada ajaran pengecualian untuk maksiat. Tapi karena yang berkata Syekh Ibrahim bin Adham yang sudah masyhur, mau tidak mau harus menerima. Baik Syekh, kira-kira syaratnya apa? Dia ini ingin tahu. Syekh Ibrahim kemudian berkata, baik, begini syaratnya. Yang pertama, setiap kali engkau melakukan maksiat kepada Allah, kamu harus tidak mau memakan rezeki dari Allah. Jadi jangan kamu makan, jangan kamu nikmati rezeki dari Allah. Laki-laki ini terus mikir, apa bisa? Kata laki-laki itu kepada Syekh, loh terus saya makan dari mana? Wong setiap yang saya peroleh dalam hidup ini ya rizkinya Allah. Bagaimana bisa saya harus tidak menikmati, tidak makan rezeki dan anugerahnya Allah? Syekh Ibrahim terus jawab begini, ya lah kalau kamu sudah paham begitu, apa ya kamu itu pantas rezekinya dimakan, anugerahnya dinikmati, tapi larangannya tetap dilanggar. Ya kagetlah lelaki ini, dia baru sadar ya betapa tidak pantasnya, tidak sopannya aku ini. Wong ya rezekinya aku nikmati, anugerahnya aku nikmati, aku diberi macam-macam anugerah kesehatan, anugerah kenyamanan hidup, tapi perintahnya aku langgar. Nah, mulai terbuka pikirannya. Syarat yang kedua, kata Syekh Ibrahim, kalau engkau mau bermaksiat, ya resikonya jangan tinggal di buminya Allah. Lelaki ini kaget, lu bagaimana bisa Syekh? Apa bisa orang tidak tinggal di buminya Allah? Kalau kita hari ini mungkin sing pikirannya agak nakal-nakal itu teman-teman kan sering ngayal, oh kalau gitu masih bisa Pak, masih bisa ke planet Mars atau hidup di bulan sana. Yo Mars dan juga bulan itu ya semuanya ciptaannya Allah. Kata Syekh, wahai Abdullah, wahai hamba Allah, apa kamu tidak mikir
Kamu itu yo makan rizkinya, yo tinggal di tempat yang disediakan olehnya untuk kita, tapi kok masih asik saja melanggar larangannya. Itu mudahnya disediakan tempat tinggal, dijamin hidupnya, tapi masih tega kita melanggar larangan-larangannya. Nah, itu kan betapa kita ini tidak logis, tidak masuk akal, tidak ngerti kepantasannya orang hidup. Nah, tambah sadar lelaki ini. Yang ketiga, kata Syekh Ibrahim, nambah lagi, karena tadi kan 5 syaratnya. Kalau engkau masih saja ingin bermaksiat, sekarang begini saja deh. Cari tempat yang tidak terlihat oleh Allah. Nah, orang ini terus mikir, terus dia jawab, wahai Syekh Ibrahim, mana ada. Bersembunyi dimanapun, ya tetap Allah itu tahu. Nah, dijawab oleh Syekh, lah iya, kalau memang demikian, apa kamu tidak malu? Sudah dijamin macam-macam tadi, kemudian terang-terangan melanggar di depan Allah. Wong Allah selalu tahu apapun yang kita lakukan. Apa kamu tidak malu bermaksiat padahal sadar Allah sedang melihatmu? Nah, orang ini tambah sadar kekeliruan persepsinya dengan selalu melaksanakan maksiat. Terus begini kata Syekh, dilanjutkan yang keempat, kalau nanti malaikat maut datang hendak mencabut nyawamu, katakan padanya, wahai malaikat, tolong ditunda sebentar, saya tak tobat dulu. Saya mau melakukan amal soleh dulu sebentar saja, biar dosaku bersih, aku tak tobat dulu. Nah, jadi orang laki-laki ini terus mikirnya, ya Syekh, ya tidak mungkin Syekh. Mana ada malaikat maut menunda dan memenuhi permohonanku, tidak jadi mencabut nyawaku. Terus kata Syekh, ya kalau kamu sudah tahu begitu, lah mengapa kamu menunda-nunda untuk segera bertobat? Segera tidak menjalankan maksiat lagi, segera beramal soleh. Bukankah ajal dan umur itu bisa datang tiba-tiba saja? Bagaimana engkau bisa tetap santai melakukan kemaksiatan-kemaksiatan? Terus kata Syekh, yang kelima, nanti kalau malaikat penjaga neraka menggiringmu untuk masuk neraka di hari kiamat, jangan mau dimasukkan neraka. Kamu ngeyel, kamu bantah dia. Laki-laki ini terus bilang, ya Syekh, wahai Abu Ishaq, ya pasti tidak bisa. Kalau memang hisabku membawaku ke neraka, pasti aku akan masuk ke neraka. Laki-laki ini semakin sadar, sampai kemudian dia nangis. Cukup wahai Syekh, memang aku ini tidak tahu diri. Memang aku harusnya bertobat dari dulu. Harusnya aku malu dengan segala kemaksiatanku. Jadi ini mungkin pelajaran ya bagi kita semua, teman-teman yang mungkin sekali-sekali atau 2 kali atau malah sering hidup kita diwarnai oleh dosa-dosa maksiat-maksiat. Pelajaran dari Syekh Ibrahim bin Adham ya, yang pertama, kalau engkau memang masih kukuh secara sadar melakukan maksiat, dosa, jangan makan rezeki dari Allah. Tidak pantas. Wong kita langgar larangannya kok kita masih menikmati dan meminta pemberian darinya. Yang kedua, jangan tinggal di buminya. Itu namanya tidak tahu diri. Wong kita langgar perintahnya kok kita masih tinggal di tempat dan fasilitas yang diberikannya. Kemudian cari tempat yang Allah tidak tahu. Ini juga semakin sulit. Di mana tempat Allah tidak tahu. Kalau kita tahu bahwa Allah senantiasa mengawasi, apa kita tidak malu kalau masih tetap melakukan maksiat? Dan yang keempat, kalau malaikat mau datang, minta waktu menunda sebentar untuk tobat. Dan ini pun tidak mungkin.
Padahal umur itu datangnya tiba-tiba, siapa tahu sedang asik maksiat, malaikat maut datang. Wassalam, kita akan ada di ranah su'ul khotimah. Apalagi yang terakhir. Jadi ketika nanti di akhirat kita sudah dihisab dan keputusannya masuk neraka, apa mungkin kita menolak? Kan tidak mungkin. Di masa itu sudah tidak ada remedi lagi, tidak ada perbaikan lagi. Jadi 5 syarat dari Syekh Ibrahim bin Adham ini penting bagi kita untuk menyadari, menghentikan perbuatan dosa, perbuatan maksiat yang kita jalankan secara sadar. Baik, tadi yang 3 sudah, tadi ada 3 pertanyaan, 4 nasihat, 5 syarat, sekarang 6. Ada 6 petunjuk. Kalau tadi yang 5 syarat itu berarti untuk membersihkan diri kita dari dosa-dosa, dari maksiat. Kalau dalam dunia tasawuf, ini namanya takholli, pembersihan dengan 5 syarat. Sekarang aspek tahalli. Jadi 6 petunjuk apa yang harus kita lakukan biar hidup kita ini bermanfaat, berguna. Jadi satu ketika ada seseorang datang meminta nasihat kepada Syekh Ibrahim bin Adham. Jadi dia meminta nasihat begini, wahai Syekh, tolong beri kami wasiat agar kita ini menjalani hidup dengan bermanfaat. Nah, Syekh Ibrahim menjawab 6 hal. Nah, ini 6 petunjuk untuk mengisi hidup. Kata Syekh yang pertama begini, jika engkau melihat orang sibuk dengan dunia, maka sibukkan dirimu dengan akhirat. Jadi ini semacam membaca hikmah keluar. Coba lihat di sekeliling kita. Kita akan sering sekali melihat orang yang sibuk dengan dunia. Orang yang repot dengan dunia. Nah, mari kita ambil pelajaran. Begitu sadar, iya ya, orang itu loh, wong perkara dunia saja diurusi sampai segitunya. Itu namanya sibuk dengan dunia. Nah, begitu kita sadar ini, jangan kok terus kita memaki orang ini, mencela orang ini, enggak. Tapi kita terus masuk ke dalam. Kalau begitu, aku jangan begitu. Aku akan menyibukkan diriku dengan yang lebih hakiki, yaitu sibuk memperbaiki diri untuk akhirat. Jadi, pelajaran pertama dari Syekh Ibrahim, kalau engkau melihat orang sibuk dengan dunia, sibukkanlah dirimu dengan akhirat. Jadi ini kan mudah kita cari kesibukan dunia itu ya di sekeliling kita. Tiap hari kita melihat kesibukan orang dengan dunia, kerepotan orang dengan hal-hal duniawi. Jadikan itu pelajaran. Setiap kali melihat peristiwa atau fenomena semacam itu, mari kita sibukkan diri kita dengan akhirat. Jadi baliknya ke kita itu sebagai pelajaran bahwa kalau begitu aku jangan seperti mereka yang hanya sibuk dengan dunia. Aku harus fokus pada yang lebih hakiki, yaitu kehidupan akhirat. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Syekh Ibrahim, jika engkau melihat orang-orang sibuk memperindah penampilan fisik, maka sibukkanlah dirimu dengan memperindah dan mempercantik batinmu. Jadi ini juga mudah kita temukan di sekeliling kita, orang sibuk dengan memperindah penampilan fisik. Loh, memperindah penampilan fisik itu hidup yang rapi, pakai baju bagus, kemudian hidup secara bersih. Ini kan memperindah penampilan fisik. Ini manusiawi, tapi ada orang yang sibuknya itu terus.
Jadi demi penampilan fisik banyak nilai dan norma yang dilanggar. Nah, ini namanya sibuk dengan penampilan fisik. Nah, nasihatnya Syekh Ibrahim, kalau sedang melihat orang yang hidupnya sibuk untuk penampilan fisik saja, pencitraan-pencitraan saja, mari kita jadikan pelajaran untuk diri kita bahwa aku akan lebih fokus untuk memperindah dan mempercantik batinku. Jadi lebih fokus pada keindahan batin. Keindahan batin itu ya moral, ya spiritual. Jadi kedekatan kita dengan Allah, kebaikan akhlak dan moral kita, itu kecantikan batin. Jadi begitu lihat orang kok sampai segitunya berusaha untuk tampil cantik dan indah, nah, aku mengambil pelajaran dari situ, aku akan lebih fokus mempercantik batinku. Ini nasihat yang kedua. Nasihat yang ketiga, jika engkau melihat orang-orang sibuk mengurusi perkebunan, maka sibukkan dirimu dengan sibuk mengurusi hidup nanti di kuburan. Ini maksudnya nyambung dengan yang pertama tadi, kan ada orang itu sibuk dengan kerja, ngurus perkebunan dunia. Entah kerjanya, kebunnya dalam bentuk apa. Ya ndak harus tanah, ya mungkin kantor ini, kantor itu. Maka jadikan itu pelajaran, mari kita sibuk mengurusi hidup nanti di alam barzah, di alam akhirat, ya di kuburan. Karena pasti semua orang menuju ke sana. Ini yang ketiga. Jadi ini mirip yang pertama tadi. Kalau ada orang kok sibuk dengan kerja terus, jangan lupa ada yang lebih hakiki. Semua orang nanti mati ada pada kuburannya masing-masing. Mari kita juga memperhatikan bekal untuk hidup nanti. Kemudian, jika engkau melihat ada orang yang sibuk mengabdikan diri kepada sesama manusia, maka sibukkanlah dirimu dengan mengabdi kepada Allah Rabbul Alamin. Jadi banyak orang yang mengikatkan diri kepada manusia yang lain, mungkin karena hartanya, mungkin karena jabatannya, mungkin karena posisi statusnya. Dia memposisikan diri di bawah orang-orang yang dianggap hebat ini, mungkin ada pamrih-pamrih mendapatkan keuntungan-keuntungan. Kalau kita melihat orang-orang seperti ini, mari kita kembalikan lagi kepada diri kita. Kita berjanji untuk semoga aku tidak seperti itu. Aku akan berusaha mengabdikan diri hanya kepada Allah saja. Kemudian yang kelima, jika engkau melihat orang-orang sibuk mengatakan aibnya orang lain, maka sibukkan dirimu dengan keburukan dirimu sendiri. Hari ini mungkin kita banyak melihat fenomena ini. Orang sibuk sekali mencari aibnya orang yang memang tidak dia sukai. Tiap hari mencermati, jelimeti, ini jeleknya orang ini jeleknya orang ini. Khususnya orang-orang yang tidak disukai. Biasanya terus kita sebel sama orang-orang ini, kita balas dengan menjelek-jelekkan mereka atau orang-orang yang dikagumi oleh mereka. Akhirnya isinya dunia digital kita hari ini tuh banyak saling menjelek-jelekkan. Nah, kalau petunjuknya Syekh Ibrahim kebalikannya. Mari kita justru sibuk dengan kembali pada diri kita sendiri. Kok begitu lihat, wah ini ada orang menjelek-jelekkan orang lain. Wah, saya jadikan pelajaran, aku harus lebih fokus pada kejelekanku, karena kejelekanku sendiri juga masih banyak. Nah, ini pelajaran kelima dari Syekh Ibrahim bin Adham. Jadi kita mengisi hidup dengan fokus pada keburukan kita sendiri. Dan yang terakhir, ini seperti yang nomor 3 tadi. Jadikan kehidupan di dunia ini
sebagai taman pertanian yang akan mengantarkan engkau ke kebun akhirat. Jadi kata Syekh, ya bukan berarti dunia ini kita tinggalkan, tapi mari kita jadikan dunia ini sebagai tempat untuk menanam kebenaran dan kebaikan yang nanti mengantarkan kita pada kesuksesan di akhirat. Jadi ini 6 petunjuk dari Syekh untuk mengisi hidup yang lebih manfaat. Jadi yang pertama, mari kita sibuk dengan akhirat. Begitu melihat banyak orang sibuk dengan dunia. Yang kedua, mari kita fokus memperindah, mempercantik batin kita. Begitu kita melihat kok banyak orang lebih fokus mempercantik fisiknya. Mari kita sibuk mengurusi hidup yang hakiki di alam barzah, di alam akhirat. Begitu kita melihat banyak orang yang lebih sibuk mengurus perkebunan dunia. Kemudian yang keempat, mari kita fokus mengabdi pada Allah karena banyak orang lebih sibuk mengabdi pada sesama manusia. Yang kelima, kita sibuk dengan keburukan kita sendiri saja. Jangan ngikuti orang-orang yang sibuk mencari aibnya orang lain. Dan yang terakhir, mari jadikan hidup di dunia ini sebagai kendaraan untuk menuju akhirat. Nah, ini 6 petunjuk. Nah, sekarang yang terakhir 7. Ini nasihat-nasihat dari Syekh ini sebenarnya masih banyak kalau kita mau menggali di berbagai referensi. Kita ambil santai-santai saja yang mungkin bisa manfaat untuk hidup kita. Nah, ini ada 7 pesan, 7 wasiat dari Syekh. Ini sebenarnya satu riwayat yang menceritakan pesannya Syekh Ibrahim bin Adham untuk para tamunya. Jadi satu ketika datang banyak tamu ke kediaman beliau, yang tamu-tamu ini minta dinasehati. Akhirnya diberikanlah oleh Syekh Ibrahim bin Adham ini 7 wasiat, 7 pesan untuk tamu-tamunya. Yang pertama pesannya Syekh Ibrahim begini. Man kathuro kalamuhu fala tatma'u fi yakdhoti qalbihi. Pesannya Syekh, ingat-ingatlah barang siapa yang banyak omong, banyak bicara, maka jangan berharap bisa hidup hatinya. Jadi terjaga hatinya. Yakdhoh itu terjaga. Jadi man kasuro kalamuhu falatat ma'u fi yakdhoti kolbihi. Barang siapa banyak bicaranya, maka jangan harap bisa bangun hatinya, bisa hidup hatinya. Ya karena orang yang terlalu banyak bicara itu kan biasanya memang jarang berefleksi, sulit berpikir mendalam. Kalau ngomong terus ya pada akhirnya hatinya sendiri mati. Yang hidup mulutnya. Kemudian yang kedua, ya kalau sekarang mulut itu bisa diganti dengan jempolnya. Karena kita ngomong hari ini kan tidak hanya lewat suara tapi juga lewat chat, lewat teks di media sosial. Yang kedua, man kasuro kalamuhu falatat ma'u fi antasila ilaihil hikmah. Barang siapa yang banyak bicaranya, maka jangan harap untuk bisa sampai ke level hikmah. Level hikmah itu mudahnya untuk mengambil pelajaran-pelajaran utama dalam hidup. Ya karena orang sibuk ngomong terus, sibuk komentar terus. Tidak ada waktu untuk mencerna kebenaran, mencerna kebaikan. Pada akhirnya dia tidak sampai pada level hikmah. Itu pesan kedua kepada para tamunya. Yang ketiga, man kathura ikhtilatuhu bin nasi falatat ma'u
fi nawalihi khalawatal ibadah. Barang siapa yang terlalu banyak pergaulannya dengan manusia, maka jangan harap memperoleh manisnya ibadah. Ini bukan berarti kita dilarang bergaul dengan orang lain. Ya, manusia itu makhluk sosial. Pasti dia membutuhkan orang lain, perlu untuk berinteraksi dengan orang lain. Tapi semuanya ada waktunya, ada jatahnya. Jangan terlalu banyak ikhtilat dengan orang lain, yaitu nanti akan berpengaruh pada diri kita. Dan kata Syekh, membuat kita sulit memperoleh manisnya ibadah. Manisnya ibadah itu kan kita peroleh ketika kita bisa merasakan asiknya bersama Allah. Sementara kalau kita sudah terlalu asik, terlalu tercampur, terlibat dengan orang lain, ya kita nyamannya ketika ikhtilat dengan orang lain. Ketika kita kholwat dengan Allah, kehilangan rasa akhirnya. Mungkin menurut kita jadi tidak asik. Asik itu kalau ada orang lain ngomong bisa saut-sautan dan lain sebagainya. Nah, ini pesan yang ketiga. Yo, memahaminya bukan berarti jangan bergaul, tapi jangan terlalu banyak bergaul. Kemudian yang keempat, man afroto fi hubbid dunya khifa alaihi su'al khotimah wal iyadzu billah. Jadi yang kedua, barang siapa yang berlebihan mencintai dunia, maka ditakutkan ia akan meninggal dalam kondisi su'ul khotimah. Wal iyadzu billah, semoga kita dapat perlindungan dari Allah dalam hal ini. Nah, ini juga penting ya, orang yang terlalu berlebihan mencintai dunia, ya hidupnya sepenuhnya untuk mengejar hal-hal duniawi. Kuatirnya sampai meninggal itu pikirannya hanya sibuk tentang keduniaan saja. Ini bisa membuat dia meninggal dalam kondisi su'ul khotimah. Wal iyadzu billah, semoga kita terlindung dari situasi semacam ini. Kemudian yang kelima, mangkana jahilan fala tarju fihi hayatal qalbi. Barang siapa bodoh, maka jangan harap hatinya hidup. Wah, ini sebenarnya sindiran bagi kita untuk yuk terus belajar biar ndak bodoh. Terus nambah ilmu, nambah wawasan biar ndak bodoh. Karena kalau kita ndak belajar, wawasannya sempit, ya mudah untuk matinya hati. Matinya hati itu kan karena dia gelap, tidak ngerti kiri kanan, tidak luas, tidak terang. Nah, memperoleh keluasan dan keterangan di dalam kolbu itu ya antara lain dengan ilmu. Maka orang itu semakin dia sempit wawasannya, sempit juga hatinya. Maka mangkana jahilan fala tarju fihi hayatal qalbi. Barang siapa bodoh, jangan harap hatinya hidup. Kemudian man ikhtara suhbata dzulmi fala tarju fihi istiqomatad din. Barang siapa yang lebih memilih bersahabat dengan orang zalim, maka jangan berharap akan mendapatkan istiqomah dalam agama. Jadi kalau jelas ada orang zalim, ya kita jangan mendekat, apalagi dijadikan sahabat. Suhbatat dzulmi. Mengapa? Ya paling tidak dengan bergaul akrab dengan orang yang zalim, kita sulit menegakkan nilai-nilai agama, kita sulit istiqomah menjalankan petunjuk dan perintahnya agama. Ya pasti saja orang yang zalim yang mengarahkan kita kepada kezaliman, atau memberi kita fasilitas-fasilitas hasil dari kezalimannya. Maka
Oh, kalau jelas kita berhadapan dengan orang zalim, ya jangan dekat-dekat, jangan jadi sahabatnya, biar tidak merusak agama kita. Kemudian man tolaba ridon nasi faqallama yanalu ridallahi ta'ala. Barang siapa yang mencari ridhonya manusia, maka tidak akan dia sedikit pun mendapatkan ridhonya Allah. Hidup kita ini sebenarnya dalam menjalankan amanat, baik sebagai hambanya maupun khalifahnya, targetnya sebenarnya adalah ridhonya Allah. Mengapa begitu? Karena kita ini banyak kelemahan, banyak kekurangan. Agak sulit bagi kita untuk secara sempurna tuntas menjalankan amanah sebagai hambanya dan khalifahnya. Satu-satunya harapan kita adalah Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Jadi Allah berkenan, meskipun belum tuntas kita menjalankan amanat kehambaan, amanat kekhalifahan, tapi Allah sudah ridho dengan yang kita lakukan, itu alhamdulillah. Karena memang yang memerintah kita kan Allah. Berarti kalau Allah sudah ridho, sudah sesuai, berarti kita sudah ada di jalur yang benar. Jadi orang-orang yang hanya mencari ridhonya manusia, tidak fokus pada ridhonya Allah, ya ini orang yang tidak pinter. Karena amanat hidupnya di dunia ini dalam rangka mencari ridhonya Allah, bukan ridhonya manusia. Dan akan sangat merepotkan kalau ada orang hanya mencari ridhonya manusia. Manusia itu macam-macam. Perspektif, cara berpikir, paradigma, dan nilai hidupnya. Sehingga orang yang fokus pada ridhonya manusia, itu dia akan kerepotan sekali. Mungkin yang dia lakukan menyenangkan orang tertentu, tapi menyusahkan orang yang lain. Mungkin yang dia lakukan disukai sekelompok orang, tapi dibenci orang yang lain. Ya mudahnya kalau teman-teman cek di medsos, mungkin teman-teman punya YouTube, punya channel, punya apa sendiri. Mungkin dianggapnya, wah ini loh sebenarnya penting, bagus, luar biasa. Kok masih ada yang tidak suka ya? Ya memang setiap orang beda-beda selera, keinginan, dan standarnya. Maka sangat tidak pinter kalau ada orang hanya fokus mencari ridhonya manusia. Pasti akan sulit, dia capek. Kalau Allah bisa dipastikan Allah itu Rahman Rahim, Ghafurur Rahim, jadi mudah untuk mendapatkan ridhonya Allah asal kita menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Dan sebenarnya itulah amanah utama dalam hidup kita. Jadi baik. Jadi sudah ada malam hari ini kita belajar tentang 3 pertanyaan, 4 nasihat, 5 syarat, 6 petunjuk, dan 7 perkara. Ya masih ada banyak cerita-cerita, kisah-kisah hikmah dari Syekh Ibrahim bin Adham. Tentu saja tidak mungkin kita angkat semua malam hari ini. Yang jelas, mari teman-teman tidak berhenti belajar, tidak berhenti membaca.